Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maria Rahman dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ketika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, pastinya ingatan kita sebagai pendidik akan tertuju pada Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sing Tulodo artinya di depan memberikan teladan. Ing Madyo Mangunkarso artinya di tengah memberi semangat. Dan Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Jika kembali menilik ke belakang, saya tahu betul ungkapan KHD tersebut. Namun, sepenuhnya belum menjiwai dan mengamalkannya dalam peran saya selaku seorang guru. Jika saya menelisik lebih dalam lagi tentang pemikiran KHD dalam modul 1.1 program guru penggerak, saya harus mengakui bahwa sebelum mempelajari modul 1.1, ada anggapan-anggapan yang saya yakini dan saya lakukan antara lain. Pertama, saya menganggap bahwa ketuntasan dalam memberikan materi sangat urgent atau penting tanpa memikirkan apakah peserta didik menyukai metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas atau tidak, serta tanpa mendalami karakter setiap peserta didik. Kedua, sebagai guru produktif, di sekolah menengah kejuruan, saya memposisikan bahwa hal peserta didik harus menguasai hard skill sebagai bekal mereka dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan juga untuk memasuki dunia kerja ketika mereka lulus. Bagaimana caranya agar kelak peserta didik dapat bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah lain dalam hal skill sehingga penilaian yang saya lakukan pun porsi terbesar yaitu pada hard skill peserta didik atau pada aspek psikomotor. Ketiga, saya beranggapan bahwa saya adalah penentu kebijakan di dalam kelas, sehingga saya lebih menuntut peserta didik untuk mengikuti aturan saya dalam kelas karena saya memiliki kewenangan untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif atau terlalu menitik beratkan pada aspek keterampilan atau psikomotor saja, tetapi juga aspek afektif, sosial, dan budaya, sehingga peserta didik mendapatkan penilaian secara holistik. Saya juga menyadari bahwa soft skill juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan peserta didik kelak di dunia kerja. Kemudian saya menyadari bahwa seorang guru merupakan pamong atau fasilitator yang berfungsi sebagai penuntun peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Oleh karena itu, peserta didik seharusnya diberikan kebebasan dalam berbicara, berekspresi, dan juga diberikan hak untuk memutuskan kebijakan mengenai aturan-aturan yang dibuat di kelas. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru sebagai Ing Madyo Mangunkarso, berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Guru tidak boleh menganggap peserta didik sebagai individu yang berada di bawahnya. Yang dapat segera saya terapkan di kelas antara lain, menerapkan metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan, dan juga beragam sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik, serta menerapkan prinsip dari kurikulum merdeka yaitu mengutamakan materi yang esensial dan up to date dengan dunia usaha atau dunia industri tentunya, dengan melakukan penyelarasan atau sinkronisasi materi yang saya ajarkan dengan dunia usaha atau dunia industri. Saya juga bertekad untuk menjadi seorang guru produktif yang menjiwai semangat Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sehingga kedepannya saya akan berperan sebagai penuntun, di mana saya sebagai guru menjadi penuntun yang memberikan bimbingan, arahan yang sesuai dengan karakter, minat, dan potensi peserta didik, tanpa memberikan atau memaksakan aturan-aturan yang saya anggap baik untuk peserta didik saya, tetapi lebih kepada membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dengan peserta didik, sehingga diharapkan bisa mengantarkan peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat seutuhnya, sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang telah saya pelajari. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.